Kalau yang masalah 5 juta itu yang kemarin Pak, kalau dari kami ya sudah lah Pak, anggap aja uang sedekah lah buat mereka. Enggak, sebelumnya memang kamu pernah nawarin uang 5 juta itu pernah? Kalau yang di dulu. mediasi, Di mediasi, dulu itu. Kakak saya tuh pernah nawarin. Nawarin. Tapi mereka tuh nggak mau. Kayak dikasih 5 juta dulu itu nggak mau. Tahun berapa itu? Yang tahun 2024 itu yang saya pulang tuh Pak. Oh, 2024 itu sudah ditawar 5 juta nggak mau. Nggak mau. Minta apa? Ya itu Pak 60 itu. Minta 60 juta tambahan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Putri yang kemarin minggu yang lalu datang ke rumah aspirasi menyampaikan tentang rumah yang dibeli dan mereka mengalami kesulitan untuk menempati atau mau membangun rumah tersebut karena ada penghuni yang kiranya tidak mau hengkang dari rumah tersebut. Makanya untuk lebih jelasnya supaya tidak simpang siur bahwa 5 juta dulu itu asalnya dari mana, itu bukan ide saya, bukan asal saya untuk memberikan 5 juta, tapi nanti Mbak Putri ini akan bisa secara runtut ya baik itu di YouTube maupun di media sosial yang lainnya bisa lebih paham. Monggo Mbak, jelas dong Mbak. Ayo Mbak, ya Mbak. Ya, jadi kan sebenarnya rumah ini sudah dibeli di tahun 2014. Lalu untuk pengurusan sertifikat dan lain halnya, kami itu baru selesai di 2018. Karena kan proses pengurusan zaman dulu itu susah sekali Pak. Ya. Di tahun 2019 kami sudah pernah memediasi di rumah sana. Salah satu kan itu ada 3 rumah ya Pak ya. Jadi salah satu rumah di sana kami menyampaikan bahwasannya ini rumah sudah kami beli. Sebenarnya zaman dulu tuh mereka sudah mau minta kompensasi. Cuma posisi memang kan saya lagi hamil waktu itu, saya juga masih bekerja. Ya baru bekerja banget Pak gitu, dan kakak saya juga rumah tangga baru semua. Jadi kami kalau diminta kompensasi, kami nggak mau karena bukan kami yang menyewakan dan kami juga nggak punya uang untuk ngasih ke mereka gitu kan. Nah akhirnya adalah itikat baik kami, cuma memang kami nggak sampaikan ke mereka. Tapi kalau semisal mereka pindah, kami siap kok menyediakan pickup dan juga kayak sewa 1 bulan gitu loh di tempat mereka yang baru. Untuk angkut-angkut barangnya. Iya, pickupnya tuh untuk angkut-angkut barangnya mereka yang banyak. Sambil dikasih uang kontrakan selama 1 bulan. Iya, maksudnya itu ibarat kata sedekahnya dari kami. Iya. Kerohiman lah. Iya, ngusir orang itu kan nggak enak ya Pak, saya diusir. Nah, waktu itu ada yang bilang oke Pak, kita mau, ada yang mau keluar tapi minta jangka waktu, tapi ada yang nggak mau juga. Nah, berhubung kami nih non sewu kerjanya di luar Surabaya semua. Sebentar, berapa penghuni di sana itu? Waktu itu ada rumah depan, rumah belakang itu sebenarnya 3 Pak. 3 kamar. 3 orang yang ngontrak. Oh, 3 orang yang ngontrak. Nah, cuma saya nggak ngerti hubungannya Titik sama Iwan ini saudara atau enggak. Tapi yang pasti tuh neneknya Iwan, rumah depan sama rumah satunya itu yang bapaknya waktu itu rambutnya agak keriting. Waktu yang bapak rambut keriting itu di situ sudah ada anaknya juga berkeluarga. Oh, berkeluarga gitu juga. Terus habis itu kami karena masih baru kerja semua ya Pak ya di luar pulau, kami susah cuti juga. Akhirnya kasus ini tuh kayak ngambang tanpa terurus lagi. Iya benar. Tertunda terurus. Benar. Apalagi kan bapak saya tuh semenjak saya hamil kan ibu saya meninggal waktu itu ikut saya ke Makassar. Ke Makassar. Karena persiapan saya lahiran Pak. Punya anak saya tinggal dari pagi sampai malam kan Pak gitu. Nah ikut saya lah ke sana. Sempat mereka tuh ada kayak mendatangkan yang bukanah itu ke sini. Cuma waktu itu nggak ada yang datang dari bapak saya, nggak datang. Ada kakak saya datang. Oh iya.
Lah, saya nggak ngerti narasinya mereka bagaimana kok sampai muncul omongan bapak saya meninggal gitu. Padahal posisi bapak saya kayak yang di video itu. Iya. Padahal posisi ini bapak saya ngomong anak saya. Lah, ya, gitu. Kalaupun sakit ya namanya orang tua kan iya. lumrah ya Pak, sakit biasa flu gitu. Nah, saya nggak ngerti nih kenapa kok sampai ada Omongan seperti itu. Ya, benar Pak. Tuh. Diisukan seperti itu. Diisukan meninggal. Masa ya anaknya mau Oh lah ya makanya nggak mungkin. Ya nggak masuk akal. Ya, gitu. Orang tuanya jadi meninggal Nah, mau pengen sehat kok. Kan biar bisa keluar negeri Ah, gitu iya, ya iya. kali ya Pak ya. Amin. Nah terus habis gitu oke lah ini akhirnya berlarut-larut. Cuma pas di 2014 kan saya resign Pak, iya. akhirnya karena mau nyekolahin anak di Surabaya kan. Nah terus kita mulai nih ngurusin tanah ini lagi. Ngurusin tanah lagi ini kami itu kayak sempet manggil apa ya tukang yang berani gitu loh Pak buat ngobrak-ngobrak. Saya nggak ngerti latar belakangnya apa, cuma bapak saya ini kayaknya gampang Percaya sama orang gitu loh. Karena mukanya garang juga sih Pak, meyakinkan gitu. Jadi ini bapak memang dia tuh akhirnya menyanggupi. Dia minta kan biayanya 12 juta. Oh minta 12 juta. Dia minta 12 juta. Untuk ngusir orang itu. Iya, dibagi dua sama temannya. Jadi temannya juga bantu untuk nyarikan orang. Nah, yang Pak Johan itu temannya Pak. Nah, orang yang ngusir ini yang dihubungi bapak saya pertama kali Pak Aris. Aris. Nah, waktu posisi Mas ke sana itu Pak, itu rumah yang depan itu kan sebenarnya sudah kosong dari 2022. Jadi meteran yang PLN tuh sampai udah mati gitu loh. Meterannya cabut, tapi karena saya setiap kesana mohon maaf dipisui lah Pak ya, dijanjuk-janjukin. Jadi ya sudah, saya ngalah nih, saya nggak jadi manggil PLN. Jadi waktu itu sempat orang PLN-nya datang, cuma kan tengah malam ya Pak, gitu. Jadi saya nggak, Pak mohon maaf saya cancel dulu, nunggu dirobohin dulu, saya hubungan. Ini tuh waktu tuh Pak Aris ini datang ke sana itu rumah ada isinya lagi tuh Pak. Yang depan diisi lagi? Diisi orang. Kewendeng ya. Saya nggak ngerti itu keluarganya siapa atau siapa yang Tapi kamu ke sana lagi ada isinya lagi? Berisi? Waktu saya ke sana udah nggak ada. Cuma pas Pak Aris ke sana Aris. Dia tuh kayak Aris ini tukang yang nyanggup mau ngusir orang itu. Dia nakut-nakutin si rumah depan ini bilang kon lek kamu tuh delon kon yo, entek kon. Ya intinya kayak gitu lah Pak, gitu kan. Akhirnya takut lah ya mungkin garang Pak. Jadi dia keluar dari itu rumah, sukarela lah. Nah, habisnya itu kan mungkin itu salah satu cara untuk meyakinkan bapak saya Pak. Akhirnya besoknya dia bilang gini, oke Pak, besok Sabtu kita bongkar. Sekarang saya minta dulu ya Pak 6 juta soalnya separuh sih. Iya, bayar tukang-tukang. Dilalah malamnya dia tuh keluar dari kosnya Pak. Kayak ajaib menghilang gitu. Gitu kan, sudah hilang ya. Sudahlah dari situ Pak Johannya akhirnya yang bantu kita gitu. Berarti ketipu lagi 6 juta. Enggak, kalau Pak Johan ini enggak Pak. Enggak, yang Arisnya tadi loh. Itu sebenarnya sudah ketipu 6 juta. Lah ya ketipu 6 juta. Iya. Bolak-balik ketipu tok aja nih. Nah, jadi terus Pak Aris mohon maaf kalau melihat video ini tolong balik no duit ya Aris ya. ulangin ya Pak. Saya tadi di akhirat nih Pak. Enggak ikhlas ini akhirat. Nah, terus habis itu karena pengalaman dari situ akhirnya saya reminder bapak saya. Jangan dulu kok ngambil orang dari luar gitu. Apalagi waktu itu sempat ada kasus viral, terus yang ngusir itu akhirnya dipidanain. Nah, terus saya gini, kok meskipun kita punya bukti kalau mereka mulutnya itu lebih Mbak canggih Elina dibanding kita yang kena. Saya bilang gitu kan, sudah sabar dulu, cobalah mediasi kelurahan. Akhirnya kakak saya dari Jakarta datanglah Pak, mediasi toh sambil nyoba nembusi bapak gitu loh. Nah, pas mediasi itu bapak saya sama kakak saya tuh sudah sama manggil mereka Pak. Di kelurahan. Di kelurahan. Tapi sebelum itu sebenarnya kami tuh sudah pernah proses yang di itu kan Pak, yang polisian. Iya. Ya, Oh pernah lapor ke polisi juga? pernah lapor ke polisi yang bagian ngurusin tanah-tanah kayak beginilah, penyerobotan. Di mana? Di Polda? Di Polda. Nah, kakak saya sudah dipanggil, sudah diwawancara apa ya bahasanya, diselidik ya Pak ya? Iya, disidik. Nah, habis gitu mereka kan mengeluarkan surat panggilan untuk orang di sana, tapi mereka nggak mau datang. Alasannya nomornya keliru. Nomornya nggak sesuai, rumahku nih nomor 21 nih gitu. 19 kan sebelah, jadi ya sebelah aja yang datang gitu. Nah, terus habis gitu saya
Akhirnya ya sudahlah, kalau yang di kepolisian itu nggak lancar, ya udah kita coba mediasi di kelurahan. Di kelurahan, mohon maaf saya nggak ngerti rinciannya Pak, karena itu kan kakak saya yang datang ya. Cuma intinya waktu itu kakak saya diminta per kakak kan sisa 2 Pak, Iwan sama Titi. Nah mereka ini masing-masing minta 60 juta. 60 juta? 60 itu juta. Terucap di kelurahan waktu itu? Terucap di kelurahan. Yang mediasi di kelurahan siapa waktu itu? Busek waktu itu. Sekretaris kelurahan, Sekel? Nggih, saya taunya waktu itu ada Busek. 60 juta per orang? Nggih. Berarti 120 kalau 2 orang, waduh. Posisi mereka nggak pernah bayar ke kita kan Pak. Nah iya. Ibarat kata nih kalau saya nagih 500.000 selama 8 tahun dari sertifikat terbit ada 48 juta kan Pak ya, gitu. Kami aja nggak pernah dapat nih, gitu. Kok bisanya kita disuruh bayar? Akhirnya 60 juta. Iya, 60 juta. Jadi kami nggak deal lah Pak di situ. Sempet ini apa namanya Pak? Otot-ototan. Iya. Wis kayak wingi lah. Iya gitu. Rame gemjengnya. Iya. Mereka tuh sampai kayak gini loh Pak. Kita udah nunjukin sertifikat jual beli. Mereka ditanya mana buktimu sewa? Iya, ono iki nang kene ono di tasnya waktu itu tasnya Titi. Tapi mereka sama sekali nggak pernah ngeluarin. Ya, jadi situ tuh saya kan juga mikir kok ini kan sebenarnya gampang ya Pak ya, iya. ada surat ini nggak ada surat, deal aja di situ gitu loh. Cuma ya mungkin waktu itu kelurahan juga mau ngecekin ya Pak, kenapa kok nomornya berbeda gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, itu kan nggak menemukan goals ya Pak ya. Mereka tidak ada titik temu. Benar. Akhirnya selanjutnya beberapa minggu kemudiannya saya yang akhirnya mediasi ke kelurahan lagi, maksudnya saya, bapak saya dan beberapa ini kan rekan ke sana, ke kelurahan lagi mau minta saran lah Pak ya, ini baiknya kayak mana gitu kan. Akhirnya mereka dipaparkan juga waktu itu sama kelurahan, mereka tuh mempertanyakan Busek juga? Nggih, Busek juga. Waktu itu dipaparkan gini Mbak, kan kamu rumah itu 3 persil, terus ini kan jadi 1 persil, nomornya 19. Nah cobalah kamu ngecek di BPN Mbak, kenapa kok bisa seperti itu gitu kan. Minta warkah di BPN. Nah dari situ saya nggak ke Pak Armuji dulu nih, ke BPN dulu nih, saya mau tak runtutin lah, mau dituruti ya, maunya dituruti. Saya mau menuruti ini, maunya kelurahan seperti ini, saya ke BPN, bolak-balik BPN, saya urus warga. Ada satu lagi saya lupa, SKPT apa namanya Pak, saya lupa. Pokoknya yang satu ini itu surat untuk ngukur ulang. Oh, surat ukur ulang, iya tahu. Yang satunya itu warkah, itu kayak riwayat tanah. Warkat itu surat riwayat tanah, ya. Riwayat tanah untuk keluar sertifikat. Saya nggak dikasih sama kepala BPN Pak. Saya sudah minta, Pak saya diminta sama kelurahan untuk warkahnya. Nggak bisa Mbak, kamu kan udah punya sertifikat. Iya, itu hak milik, bukti. Kamu udah punya sertifikat, udah menang itu, usir aja langsung. Iya Pak, tapi nggak mau, karena rumah saya yang di depan tuh nomor 21. Kelurahan tuh mau tahu, ini nomor 19 tuh dari mana. Akhirnya saya ngobrol lah toh Pak sama yang di front office-nya itu, bagian petugasnya. Saya tanya, Pak sebenarnya ini SKPT buat apa sih? Itu Mbak, buat Mbak ngajuin permohonan ngukur ulang. Lah ngapain Pak? Kan saya punya sertifikat. Itu saya juga tanya, kenapa Mbak minta lagi diukur? Padahal sudah punya sertifikat. Terus saya nggak tahu Pak, ya namanya saya diarahkan kan sama kelurahan, ya saya turuti toh Pak gitu. Saya baiknya gimana, ya sudah tak turuti, ngurus, ya sudahlah, bilang 100-200 ribu ya sudahlah gitu. Nah habis gitu saya telepon ke kakak saya, Mas ini kayaknya kelurahan buntu juga, ini harusnya yang keluarkan nomor itu dari kelurahan, karena waktu aku tanya BPN sebenarnya nomor rumah ini dari mana sih asalnya. Orang BPN bilang, Mbak dari BPN itu cuma ngeluarin nomor SHM, kalau alamat, nomor rumah pas kita ngukur itu kan ada orang kelurahan. Nah mereka tuh yang ngasih tahu ini nomor berapa. Itu kalau di surat permohonan bikin SHM kan ada tanda tangan lurah gitu kan, sama utara depan, barat timur belakang, kanan kiri depan. Jadi kayaknya buntu deh Mas ke kelurahan. Udah deh kita ke Pak Armuji aja gitu. Nah di Pak Armuji ini akhirnya barulah Pak kita maju itu. Nah kalau yang masalah 5 juta itu yang kemarin Pak,
kalau dari kami ya sudah lah Pak, anggap aja uang sedekah lah buat mereka. Enggak, sebelumnya memang kamu pernah nawarin uang 5 juta itu pernah? Kalau yang di dulu. mediasi, Di mediasi, dulu kakak itu. saya tuh pernah nawarin, Nawarin. tapi mereka tuh nggak mau. Kayak dikasih 5 juta dulu itu nggak mau. Tahun berapa itu? Yang tahun 2024 itu yang saya pulang tuh Pak. Oh, 2024 itu sudah ditawar 5 juta nggak mau. Nggak mau. Minta apa? Ya itu Pak 60 itu. Minta 60 juta tambahan. Oh, biar tahu ini ya. Sebenarnya tuh kemarin memang bapak saya tuh geleng-gelengnya gini, maksudnya sudahlah kamu keluar aja. Kami nggak akan minta sewa yang kemarin-kemarin deh gitu. Makanya itu kemarin sempat keluar omongan bapak saya terus terang nggak mau keluar uang gitu kan Pak. Karena udah gedek Pak, berapa tahun kan ya seperti itu. Terus apa namanya? Udah nggak mau bayar, nggak mau keluar, ya sudahlah kita nggak perkarain ini karena kan kita sempet waktu itu disuruh ke PN ya Pak ya. Masalahnya ke PN itu kan tambah dawa ulo tambah cuannya juga lebih besar gitu kan Pak. Jadi kami mikir ya sudahlah, nanti kalau ada mediasi ulang kita siapin lah, maksudnya pick up kayak gitu-gitu kan Pak. Nah kok ternyata kemarin saya kasih 1 juta all in, mereka nggak mau, bilangnya nggak cukup di tanah. Saya ya memang intinya mereka itu kan nggak mau pindah dari situ kan begitu, mau menggai. Sudah enak gratis kan. Ada enak gratisan. Apa yang ditafsirkan teman-teman para netizen atau di media sosial. Jadi sebelum kita berangkat ke lokasi mediasi, saya tanya sama Mbak Putri di rumah aspirasi ini. Dulu pernah nawarin berapa? Pernah nawarin 5 juta. Nah, ternyata Mbak Putri juga nggak keberatan dan mau. Iya, karena kan mikir. Gitu. Karena sudah mentok daripada 60 juta, minta 60 juta ya. Iya, capek banget soalnya. Iya. Bertahun-tahun kayak kami ibarat kata ya sudahlah uang sedekah lah Pak. Iya, jadi sedekah di amal no. Iya. Jadi itu bukan dari saya loh, bukan inisiasi dan gagasan dari saya, karena saya cuma menindaklanjuti dari apa yang dulu pernah ditawarkan sama Mbak Putri dan keluarganya. Cuma menindaklanjuti lagi. Ternyata mereka juga begitu saya datangi ya nggak bisa berkutik. Tak dalu surat-suratnya ya mereka nggak bisa tambah mesu-mesu terus ya. Iya, mereka tetap kekeh yang dari bule kanah itu. Padahal kan bule kanah itu nggak ada urusan sama tanah ini gitu loh. Jadi ya ngapain sih sebenarnya bolak-balik mau datengin saya tuh disuruh datengin bule kanah terus ngapain? Gitu kan Pak. Saya cuma menyampaikan gitu kepada pemilik rumah yang disewakan atau dikontrak istilah sewa dan kontrak ini kan juga membingungkan. Sewa itu kadangkala mereka tidak mau kontrak sewanya habis, mereka selalu tidak mau pindah dari situ karena seolah-olah dimiliki sewa. Kalau kontrak itu setiap tahun bahkan bisa nambah. Nah, makanya kalau rumah disewakan atau dikontrak hati-hati, nanti kejadiannya sama kayak si Mbak Putri ini. Jadi kawan-kawan semuanya supaya memang harus ekstra hati-hati. Baiknya kita belum tentu diterima baiknya sama orang yang menempati. Kan sebenarnya itu dulu Pak, pernah kita tuh mau main kasar ya Pak, langsung manggil polisi gitu kan. Cuma kita tuh kayak diginiin sama orang-orang di sana waktu jangan Pak, daripada rusuh terus apa namanya ya, nanti baku hantam lah apa gitu. Wes, jadi sekarang kan sudah clear ya, udah masalahnya sudah clear kan? Iya. Begitu kita datang kan sudah selesai udah. Iya. Wes, ya, jadi hari ini rencananya saya rencananya hari ini sedekahnya itu ke mereka. Sambil membongkar rumah yang di depan. Rumah yang di depan sudah. Oh, sudah dibongkar ini ya? Sudah. Oke. Karena kan waktu itu kan kami janji sama si Iwan. Besoknya mau dibongkar. Cuma kan waktu itu molor di hari Sabtu ya. Oh iya. Karena hari libur. Itu sempat aja kemarin tuh mau dihalang-halangi. Halang-halangi lagi? Iya. Waduh. Aku dikongkon ambek Pak Babin kok gitu. Terus didagangi Pak Babin gitu kan. Akhirnya Pak Babinnya juga datang, dibongkar lah itu rumah. Udah dibongkar sekarang ya? Iya, yang depan Pak. Sisa yang belakangnya aja ini. Karena kan mereka minta jalan untuk ngangkut bilangnya. Ngangkut. Ya gampang jenel. Lah perkara ngangkut ya gampang kan kayak coro kan. Alasannya kan begitu. Wis biarno ae ya lah. Sudah. Sebenarnya juga yang uang sedekah ini maunya saya kasih di belakang. Gitu kan setelah mereka pindah. Cuma saya di himbau sama Pak RT bahwa jangan sampai nanti alasan lagi ya, sing bulet ya awakmu ngono ya. Kalau gak ngekei duit kok aku bakal metu lah. Jangan sampai ada omongan seperti itu kan Pak. Jadi ya saya dului, cuma saya bikinkan surat perjanjian. Kamu sudah terima uangnya, kok
kan kemarin tanggal 24 ya Pak ya, waktu datang itu. Nah, tanggal 24 besok kalau mereka nggak juga keluar, rumah langsung dirobohin. Oh iyalah, pasti. Jadi, nanti kita juga mau panggilkan polisi bareng itu. Kalau nggak mau pindah ya, wong sudah dilihat 14 juta orang ini yang lihat ini. Saya nggak nyangka viral Pak. Oh, itulah. Gitu. Iyalah, ya mudah-mudahan lah sadar lah. Nggak duwe omah ya ngali ora nggak duwe omah kok jangan ngehaki orang punya orang aja nggak lucu ta. Wis dikek kerohiman 5 juta matur suwun ore Mbak Putri iki lho kita waris kayak gitu. Penawaran terakhir gitu loh Iya, Pak. Cuma memang kenapa sempat yang kemarin itu saya keluar 1 juta karena saya nggak mau nanti itu mereka nego naiknya. Kalau saya bilang 5 juta nih di awal. Jaluk sak mene ya, mintanya lebih. Ya non sewu Pak. Makanya kemarin tak kunci. Iki kon mene ngono ya, makanya tak kunci langsung barang piye to? Kemarin tak kunci gak iso ngono sampeyan ya. Tak kunci. Non sewu Pak kalau naik 10. Wah, ya mending tak pakai bebas ya Pak ya. Makanya kemarin langsung tak kunci. Kemarin dulu kan segini ya tahu ya sudah kamu terima enggak terima ya sudah. Yang jangka waktu 1 minggu itu juga Pak sebenarnya kan saya tuh takutnya nanti mereka minta berlarut-larut. Jadi kenapa saya tuh kayak kesannya kasar ya Pak bilang saya kasih tapi minggu depan keluar. Itu karena jangan sampai khawatir. Nego lagi bulan depannya. Ya mudah-mudahan lah. Ya saya kira itu. Saya terima kasih loh ya. Iya, oke terima kasih Bapak. Ya wes. Kok tahu rumah aspirasi dari mana tuh? Cari-cari dong Pak. Cari-cari ya. Terbantu nggak dengan rumah aspirasi? Alhamdulillah. Terbantu ya. Iya. Selesaikan masalah? Insya Allah selesai Pak. Amin. Soalnya ini juga tadi di sana sudah ada orang perwakilan dari kelurahan, dari Pak Babin, terus ada Bapak tentara juga sana. Ya wes, oke. Yang penting selesai. Pokoknya datang ke rumah aspirasi selesailah masalah ya. Oke. Insya Allah selesai ya. Ya oke. Ya. Oke ya wes oke ya. Makasih Bapak ya. Oke.